Halo, ketemu dengan saya dengan Dr. Sonia Sian yang akan membahas seputar dunia kesehatan. Kali ini saya akan membahas tentang stres yang dapat mempengaruhi kesehatan kamu ya. Bagi kamu yang baru mampir di YouTube channel ini, terima kasih dan jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis video ini. Oke, stay tune ya. Oke, saya akan membahas tentang stres. Bagi kamu yang sekarang merasa stres, yang mengalami tekanan hidup, setiap orang itu mengalami hal yang sama ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang dapat menangani stres itu, ada juga yang tidak dapat menangani stresnya ini. Jadi berakibat terhadap penyakit. Stres itu apa sih? Stres itu adalah suatu tekanan mental atau kecemasan yang disebabkan oleh masalah hidup. Nah, bagi kamu yang punya masalah, kalau tidak kamu tanggulangi stresnya ini akan berakibat pada penyakit. Saya juga manusia biasa ya, yang mempunyai masalah. Dan jangan kamu berpikir bahwa masalah kamu itu adalah masalah yang terberat. Coba kamu lihat, di bawah kamu pasti ada masalah yang lebih berat lagi dengan kamu. Dengan kamu menonton YouTube channel ini, saya ingin menekankan bahwa supaya kamu jangan tenggelam terhadap masalah kamu, karena ini sangat berdampak pada kesehatan kamu. Stres itu tidak selamanya negatif ya, jadi ada yang namanya stres positif. Stres positif itu dimana kondisi seseorang dapat mereduksi atau mengurangi ketegangan pada dirinya yang diakibatkan adanya dorongan atau motivasi internal dan eksternal ya. Jadi ada seorang yang mendapatkan stres, justru dia ini menjadi semangat dia untuk maju. Jadi penting sekali ada dorongan atau motivasi dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Sebaliknya dengan stres negatif, di mana seseorang itu tidak dapat mereduksi atau mengurangi ketegangan pada dirinya. Nah, inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit pada tubuh seseorang. Yang menentukan bahwa stres itu mengarah negatif atau positif itu adalah diri kamu sendiri. Mana walaupun misalnya tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan kamu dorongan ya dari orang lain dan kamu merasa sendirian, bangkitkanlah dorongan itu dari diri kamu sendiri. Karena hanya kamulah yang bisa menolong dirimu sendiri, bukan hanya kamu andalkan orang lain ya. Jangan salahkan orang lain bila ada orang lain yang tidak dapat menolong kamu. Tapi ada yang dapat menolong dirimu sendiri, yaitu dirimu sendiri. Stres ini dapat mempengaruhi suasana hati kamu, dapat mempengaruhi otot rangka kamu, dapat mempengaruhi juga organ tubuh kamu bila kamu mengarahkan stres kamu ini ke arah negatif. Apa yang terjadi bila stres ini mengganggu suasana hati kamu? Yang terjadi adalah kamu akan mengalami kecemasan yang berlebihan ya. Kamu akan mengalami sulit tidur, suka lupa, gugup ya, dan merasa diri kamu tidak pantas dan tidak layak bagi orang lain. Apa yang terjadi stres itu bila mengganggu otot rangka kamu? Yang pertama adalah tangan akan menjadi gemetaran. Yang kedua, leher terasa kaku atau nyeri ya, dan kepala kamu sakit. Apa yang terjadi bila stres itu mengganggu organ tubuh kamu ya? Tangan kamu akan berkeringat dan tubuh kamu mudah berkeringat ya, jantung kamu berdebar, asam lambung kamu naik ya, itu mengakibatkan mah dan GERD. Perut kamu terganggu, sering kram perutnya ya, mulut kering dan sering berdenging telinganya. Saya akan jelaskan secara medis bagaimana stres itu dapat mempengaruhi seluruh tubuh kamu. Nah, stres ini memicu sebuah kelenjar di otak, namanya kelenjar pituitari ya, hypothalamic pituitary adrenal. Nah, ini merangsang hormon yang di bawahnya, yaitu hormon corticotropin releasing hormone ya. CRH ini mempengaruhi lagi kelenjar yang ada di ginjal, namanya adenocorticotropin hormone. Nah, dengan keluarnya
adenokortikotropin hormon ini akan memicu yang namanya hormon stres. Nah, hormon stres inilah yang dapat mengganggu sistem tubuh kita. Hormon stres ini ada 3, yaitu hormon kortisol, hormon adrenalin, dan hormon noradrenalin. Nah, saya akan jelaskan satu persatu hormon stres ini ya. Yang pertama adalah hormon kortisol. Hormon kortisol ini dapat membuat penimbunan cadangan lemak lebih cepat ya. Jadi hormon kortisol ini dapat meningkatkan berat badan, dan juga hormon kortisol ini dapat menurunkan daya tahan tubuh. Jadi penyakit itu mulai berdatangan kalau misalnya hormon kortisol ini datang berlebihan. Berikutnya dapat juga mengganggu mukosa dari tubuh kita. Mukosa itu dinding dari organ tubuh ya, salah satunya adalah lambung. Jadi lambung ini menjadi lebih sensitif dan ini berakibat terjadinya GERD atau mah, dan juga bisa menimbulkan jerawat. Yang kedua adalah hormon adrenalin atau epinefrin. Ini dapat meningkatkan denyut jantung seseorang ya. Pembuluh darah bisa konstriksi atau mengecil. Nah, ini dapat memicu terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan tangan pun jadi sering berkeringat. Yang ketiga adalah hormon noradrenalin atau norepinefrin. Ini hampir sama dengan hormon adrenalin atau epinefrin yang dapat meningkatkan denyut jantung juga, dan juga dapat meningkatkan kadar gula darah. Sehingga bagi yang mempunyai diabetes, bila stresnya berlebihan, kadar gulanya itu akan lebih cepat meningkat dan kadang tidak terkontrol walaupun menggunakan obat. Jadi bagi penderita diabetes, hindari stres ya. Apa yang harus kamu lakukan supaya terhindar dari stres? Yang pertama adalah dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Jadi kamu jangan menjauhi ibadah kamu rajin berdoa, rajin ikut kegiatan-kegiatan ibadah ya yang di daerah kamu. Yang kedua adalah janganlah makan dan minum yang tidak sehat secara berlebihan. Ini dapat meningkatkan hormon stres kamu muncul. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Jadi kalau orang dewasa itu sekitar 8 jam per hari. Yang ketiga adalah berolahraga. Pilihlah olahraga yang kamu minat ya. Kalau hobi saya adalah yoga. Yang keempat adalah tidak merokok. Yang kelima adalah tidak minum minuman yang beralkohol ya. Demikian video saya tentang stres yang dapat mempengaruhi kesehatan kamu ya. Jadi jangan stres ya teman-teman. Nah, bagi merasa bahwa video ini bermanfaat bagi kamu, bisa kamu subscribe YouTube channel saya. Dan jangan lupa tekan like dan tombol lonceng sehingga kamu tahu video apa saja yang baru saya upload ya. Bagi kamu yang ingin DM saya, silahkan di Instagram saya ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.